Senang sekali saya David Nuk kembali akan memandu Anda dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Squeeze Show. Santai Squeeze. Oke, kayaknya sudah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Seakan-akan tuh udah kayak 5 hari kita nggak ketemu. Memang 5 hari ya. Dari hari Kamis. Sekarang hari Selasa jam 8 malam. Saatnya kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang sesuai dengan namanya Squee Asking Santuy. Kalau teman-teman nanti punya pertanyaan, teman-teman mungkin mau ikutan ngobrol, atau teman-teman mungkin nanti mau ya sekedar sharing, ya kita coba aja ya. Oke, sekali lagi squeeze yo, santai squeeze. Oke, saya mau undang narasumber kita dulu sebelum kita melihat temanya. Tapi teman-teman juga mungkin udah bisa lihat temanya ya. Squeeze Show, gereja, kerja, dan keluarga. Apakah ini? Ya, nanti kita coba cek. Oke, akan saya undang narasumber kita. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Oke, Shalom Konatan. Shalom semuanya, Shalom David. Halo, apa kabar Konatan? Baik, gimana David kabarnya? Saya luar biasa kok. Penuh meeting. Wah, WFA pendidikan meeting. sip. Ya, shalom buat teman-teman yang baru bergabung. Anda bergabung di IG live-nya hopechurch.id, dan kita ada di acara atau program Squeeze Show, Santuy Squeeze. Oke, sesuai dengan namanya ya, Squeeze, Asking Santuy. Jadi kita akan tanya-tanya, kita akan ngobrol, kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang sangat kredibel. Saya nggak perlu jelasin lagi, sudah ada di depan mata teman-teman sekalian semuanya, Pastor Nathan. Langsung aja ya, kita mulai aja ya. Nah, topiknya kali ini adalah gereja, tanda tanya, kerja, keluarga. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya adalah prioritas atau pilihan utama dalam hidup seorang manusia. Saya jelasin dikit ya kok ya. Sip. Mungkin kita ini dalam kita menjalani hidup pasti kan harus punya prioritas ya, mana yang harus didahulukan, kepentingan mana yang harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Nah, di sini biasanya agak-agak nabrak nih kok antara gereja, kerja, dan keluarga. Banyak yang beranggapan gereja lebih penting karena di situ disitulah hal-hal rohani, hal-hal yang berhubungan Tuhan terjadi gitu. Gereja. Nah, tapi di sisi lain juga ada juga orang-orang yang merasa kerja itu adalah sesuatu hal yang utama. Apalagi buat anak muda ya, untuk mencari karir, untuk mencari uang juga yang pasti gitu kan. Nah, tapi ada juga beberapa yang menjadikan keluarga sebagai prioritas utama mereka. Nah, di tengah-tengah kebingungan, ini mana sih yang benar? Apakah kita boleh memiliki prioritas? Kalau boleh, prioritas mana yang sebaiknya kita dahulukan dibandingkan pilihan-pilihan yang lain? Nah, nanti coba menurut PS Nathan seperti apa? Silakan, Konatan. Ya, sekali lagi Shalom David, Shalom semuanya. Tapi kayaknya momen ini saya mau say thank you dulu, karena selama ini episode ketiga ya. Episode ketiga. Saya belum pernah mention nama-nama behind the screen-nya kan. Jadi saya pikir hari ini saya perlu mention nama-nama behind the screen-nya ya. Jadi sekali lagi thank you David. Behind the screen-nya ada Siska, ada Ricky, ada Arlin, ada Daniel, ada Fania, ada Bianca, dan last but not least ada Jelina gitu ya. Jadi I really appreciate semuanya, nama-nama yang tadi, termasuk pengerja Hope yang selalu mensupport, mendukung, mendoakan, juga ide-ide kreatifnya. Saya berterima kasih. Ya, ini topik yang
Menarik banget ya hari ini. Ya selama ini topiknya menarik sih, tapi hari ini saya berpikir ini topik yang membuat kita mesti lebih berpikir gitu ya, Fit ya. Yes, betul. Tetap tetap santuy, tapi mulai unsur berpikirnya mulai tinggi nih ya topik hari ini. Gereja, kerja, keluarga. Mana yang duluan gitu ya? Eh, supaya lebih interaktif, nanti saya nggak akan langsung buka semuanya, tapi sebagian demi sebagian. Jadi saya mau bikin lebih seru aja gitu kan. Jadi ikutlah sampai acara ini selesai supaya saudara benar-benar ngerti jawabannya. Orang seringkali terjadi sekat-sekat ya. Seperti tadi David sampaikan, mana duluan gitu ya, mana yang jadi lebih utama, mana yang jadi prioritas. Di satu sisi ada yang bilang gereja dong, atau bahasa lain dari gereja kan pelayanan dong, pelayanan lebih penting gitu kan ya, dengan berbagai macam alasan. Bahkan salah satu alasannya adalah ayat gitu ya, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya gitu. Nah, jadi kalau orang izin kerja tapi nggak pelayanan, nggak ke gereja, dianggapnya wah lu tidak mendahulukan Tuhan loh. Yang terjadi. Iya, izin ada acara keluarga gitu ya, nggak pelayanan, ditembaknya pakai ayat itu, Matius 6 ayat 33. Ada juga yang bilang, oh segala-galanya keluarga nomor satu gitu ya, karena kita lahir dari keluarga, terus Tuhan kasih kita keluarga, jadi ada yang selalu pakai juga alasan keluarga. Iya. Terus ada juga yang pakai alasan kerja gitu ya. Nomor satu gitu ya. Nah kalau ada yang masih sekolah, kata-katanya beda, bukan kerja, sekolah paling utama gitu ya. Nah jadi tension ini atau tarik menarik ini kayaknya sudah terjadi lama dan sampai hari ini pun masih terjadi. Bahkan saya pernah ikut beberapa seminar, pernah ikut beberapa ibadah, pernah baca beberapa buku. Ya, tension ini diangkat terus gitu. Nah, jadi sebelum saya menjawab malam hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara semua, mungkin kalau yang saudara dengar dari saya hari ini agak beda, ini bukan untuk diperdebatkan, karena saya selalu punya prinsip perbedaan itu untuk memperkaya ya, bukan untuk jadi perselisihan. Jadi sekali lagi perbedaan itu bukan untuk perdebatan. Perdebatan itu untuk memperkaya kita. Enlarge our paradigm gitu ya. Nah, kita kembali ke temanya, gereja, kerja, keluarga atau studi atau apapun itulah. Apa sih yang jadi prioritas? Saya mau ngomong nomor satu prioritas kita Tuhan. Setuju ya? Saya pikir semua setuju. Buat saudara-saudara, brothers and sister yang setuju boleh kasih jempolnya gitu ya. Sekaligus saya ngecek saudara dengar suara saya gitu ya. Nomor satu prioritas adalah Tuhan. Itu no question. Jadi Tuhan yang menjadi paling utama dalam hidup kita. Tuhan yang nomor satu. Bahkan ada lagunya kan, yang terutama dalam hidup ini, itu Tuhan. Jadi pastikan nomor satu dalam hidup kita ini Tuhan. Nah, kalau yang nomor satu adalah Tuhan, selanjutnya apa? Itu kan? Yes, betul. Apakah gereja, apakah kerja, apakah keluarga, apakah sekolah, apa studi, nah, apa itu gitu kan ya? Nah, seperti tadi saya katakan, mungkin yang saya sampaikan akan sedikit berbeda dengan yang banyak orang ngomong. Mungkin orang akan secara vulgar ngomong X lebih duluan dari Y gitu, A lebih duluan dari B. Enggak, saya hari ini mau menyampaikan sesuatu yang mungkin agak beda. Jadi saya akan membuka kata-kata dengan 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini Rasul Yohanes yang ngomong. Rasul Yohanes adalah
seorang rasul yang sangat dikenal dengan pesan-pesan tentang kasih ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jadi dari ayat ini saya juga mau memulai diskusi kita malam hari ini adalah mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong nomor satu Tuhan, setuju, nomor satu Tuhan. Terus dia jadi apatis terhadap manusia, dia cuek sama manusia lain, termasuk keluarganya, termasuk orang gereja mungkin, termasuk sama orang kerjaan. Terus dia setiap hari mungkin ada di gereja, mungkin setiap hari dia masuk menara doa, dari pagi sampai malam, pokoknya doa terus. Kalau ditanyain, kok di menara tuh setiap hari? Iya kan, aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu kan ya. Yang saya nggak nyalain pendoa-pendoa sih, cuman saya mau buka paradigma gitu ya. Nah kalau kita hubungannya sama Tuhan baik, puji Tuhan, bagus. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, kasih kepada Tuhan kalau tidak mengasihi sesama. Di sini Tuhan bilang, kamu pendusta gitu kan ya. Nah kalau kita bilang, saya melayani Tuhan tapi tidak melayani sesama, ya kamu pendusta gitu kan ya. Nah jadi nomor satu Tuhan, betul banget. Prioritas berikutnya, ternyata kita bisa melihat pembicaraan kita malam hari ini, prioritas berikutnya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia. Oke. Gitu. Saya berhenti di situ dulu. Oke. Supaya penasaran. Tuhan, langsung yang kedua, maksud Konatan adalah manusia. Iya. Oke, saya mau menyapa buat sama seperti saya tambahin ayatnya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia kan. Hukum pertama dan utama ya. Oke. Shalom buat teman-teman yang baru bergabung. Saat ini Anda bergabung di IG Live-nya hopechurch.id di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Squeeze Show, Santai Squeeze. Nah, di program ini mungkin teman-teman kita lagi ngebahas soal prioritas. Judulnya mungkin teman-teman bisa lihat ya yang di pin itu, gereja, kerja, dan keluarga. Atau keluarga. Nah, di sini kan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak muda pasti kadang-kadang galau gitu loh, nentuin mana sih yang harus duluan, mana sih yang harus dinomorsatukan gitu. Tadi Konatan bilang segala sesuatunya Tuhan yang harus dinomorsatukan, seperti itu. Nah, ini buat teman-teman nih yang mau sharing bisa bisa ketik di tombol komen. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ketik di tombol komen. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang malu, namanya kelihatan, bisa komen juga atau tanya di chat box yang tanda tanya itu ya. Nanti kalau teman-teman buka box tanda tanya itu bisa diisi komen. Oke, kok saya ada pertanyaan sih sebenarnya. Yes. Tadi kan nomor satu adalah Tuhan gitu ya. Nah, ini dia. Kadang-kadang orang mengasosiasikan gereja atau pelayanan itu adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Karena kan secara langsung atau tidak langsung ya, orang tuh pasti melihat ketika orang melayani di gereja ya pasti melayani Tuhan. Nah seperti itu. Jadi mereka betul-betul sangat gencar sekali, beberapa mungkin ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Nah pada akhirnya beberapa aspek misalkan kayak keluarga, mungkin pekerjaan atau kuliahnya tuh agak sedikit terbengkalai karena dipikirnya gereja adalah asosiasi dari Tuhan itu sendiri gitu loh. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Jadi diasosiasikan gereja adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah itu seperti apa ya Ko ya? Jadi kan kebetulan dulu saya ngurusin anak youth gitu ya Ko ya. Jadi banyak yang banyak anak-anak youth yang diomelin sama orang tuanya karena sering banget ke gereja lagi. Jadi mungkin berantem sendiri sama orang tuanya. Nah itu kan gimana ya, mungkin akan jadi batu sandungan gitu. Silahkan Konatan. Wah, ini pertanyaan David langsung menjurus ya, straight to the point. Jadi kayaknya memang harus saya langsung jawab straight to the point. Saya pikir tadinya kita mau muter-muter dulu. Jadi buat saudara yang baru join, Shalom, selamat bergabung dengan Hope Church ID. Saya berharap acara ini bisa memberkati kita semua, bisa enlarge our paradigm, wawasan kita dibuka, diperluas. Jadi selamat
bergabung, buat saudara yang baru bergabung. Tema kita udah bisa dibaca dan berkali-kali David sudah sampaikan. Nah, tadi statement awal saya sudah sampaikan, nomor satu itu Tuhan, utamanya itu Tuhan. Nah, jadi no question, no doubt, yang paling utama Tuhan. Nah, yang sekarang kita diskusikan kan after that, setelah itu apa gitu ya? Setelah Tuhan itu apa? Nah, makanya ada pertanyaan yang menarik sini kan, gereja, kerja, keluarga, atau mungkin tambah studi gitu ya, sekolah atau kuliah. Nah, tadi yang menjadi pertanyaan David keren banget. Seringkali orang mengasosiasikan gereja atau pelayanan itu Tuhan. Nah, tapi saya mau buka terus terang. Kan kita harus ngomong terus terang ya. Apakah semua orang yang melayani di gereja itu memang motivasinya Tuhan? Ini kita ngomong to the point aja, terus terang. Apakah semua orang yang ada di gereja itu motivasinya Tuhan? Dan pertanyaan berikutnya, apakah semua orang yang tidak di gereja itu tidak memikirkan Tuhan? Nah itu, makanya, kan tadi saya di awal udah bicara, tema hari ini, walaupun kita akan berusaha tetap santuy, kita juga pengen mulai berpikir serius gitu ya. Jadi saya ulang pertanyaannya, apakah semua orang yang melayani di gereja itu memang motivasinya buat Tuhan? Atau ada motivasi embel-embel yang lain gitu ya? Saya nggak usah sebut lah, mungkin nanti David yang lebih berani menyebut gitu kan. Atau juga yang tidak di gereja, apakah motivasinya melulu tentang dunia gitu kan ya? Nah, Yes. itu harus jadi bahan perenungan kita, pemikiran kita. Jadi saya juga tidak mau orang berpikir kalau di gereja itu pasti lebih baik, lebih suci, lebih benar gitu ya. Nah, jadi langsung straightforward to the point kan. Saya akan jawab begini. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, menjadi sebuah bahan perenungan. Waktu kita di gereja, apakah kita melakukan pelayanan kita untuk Tuhan atau bukan? Terus, waktu kita dalam keluarga kita bersama dengan orang tua kita, buat yang belum berkeluarga, apakah itu sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan, atau kita lakukan dengan terpaksa? Atau mungkin ada yang bilang, aku mau dekat-dekat sama orang tua supaya nanti kalau orang tua meninggal aku dapat warisan yang gede gitu. Ada kan yang berpikir begitu. Ya mungkin ada tuh. Iya, orang tuanya udah sakit, nggak apa-apa lantar warisannya gede. Nah, itu kalau orang tua, untung orang tua kita tidak maha tahu ya. Kalau orang tua kita maha tahu pikiran kita seperti itu, rasanya gimana gitu kan. Terus yang sudah punya istri dan yang sudah punya anak-anak, apakah kita melakukannya untuk Tuhan ataukah hanya sekedar sudahlah ini kan kewajibanku gitu kan ya. Juga yang buat kerja gitu ya, apakah aku kerja ini untuk hanya murni make money, mendatangkan uang, mendatangkan keuntungan, atau ada pemikiran-pemikiran kalau Tuhan memang tempatkan aku di sini, aku juga mau jadi berkat buat teman-teman kerjaku, aku juga mau menunjukkan kasih Tuhan kepada teman-temanku. Nah itu kan mungkin belum ada orang yang pernah berpikir sejauh itu gitu ya. Nah jadi kalau kita betul-betul mengaplikasikan Kolose 3:23, di gereja kita betul-betul melakukan untuk Tuhan, terus di rumah, di keluarga kita sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, terus di pekerjaan kita sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, termasuk yang masih sekolah, Tuhan aku mau sekolah atau belajar sebaik mungkin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oh itu kan keren banget. Keren banget. Jadi saya mau katakan tidak selalu yang ada di dalam gereja itu lebih rohani. Tidak selalu yang ada di dalam gereja lebih baik, lebih benar. Karena ya mungkin karena saya
sudah lama berkecimpung dalam gereja, saya juga melihat ada orang-orang yang motivasinya eh, dipertanyakan gitu ya. Ada orang yang motivasinya uang, ada orang yang motivasinya jabatan, ada orang yang motivasinya kalau tadi David sempat sebut pernah memimpin youth, ada orang yang anak-anak youth yang suka ke gereja, hampir tiap hari bikin acara di gereja, tujuannya bukan untuk melayani Tuhan, tapi enak di gereja ketemu teman-teman. Bahkan ada yang mulai PDKT kan, mulai coba cinta-cintaan, pacar-pacaran, enak di gereja ketemu si dia. Nah kalau begitu, saya mau katakan, orang-orang seperti itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak ke gereja. Sorry to say gitu ya. Jadi sebetulnya kesimpulan kita, ya saya langsung jump to the conclusion, tapi nanti kita akan bicara lebih detail per section, per bagian ini. Kita tidak bisa melakukan pemisahan-pemisahan antara gereja, kerja, keluarga, maupun studi. Kita nggak bisa. Karena sekali lagi, Tuhan katakan apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu baik. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan buat saudara-saudara yang mendengar, stay tune ya. Jangan dipotong karena jangan sampai, saya juga tidak mau ada orang yang salah mengambil kesimpulan, oh kalau gitu nggak usah ke gereja dong. Kan kita kan bisa menunjukkan kasih kita kepada dunia lewat kehidupan kita sehari-hari. Oke, thank you Pak Nathan. Shalom sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin selamat datang di live-nya Instagram hopechurch.id. Anda lagi menyaksikan Squeeze Show, Santuy Squeeze, di mana kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi tanya-tanya sama Konatan mengenai prioritas ya. Biasanya antara 3, gereja, kerja, dan keluarga. Nanti Konatan udah sempat ngejelasin beberapa hal. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komen. Pasti kelihatan nama teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman mau komen tapi nggak mau kelihatan atau nggak mau ada orang yang tahu, mau tanya, bisa komen di di box tanda tanya yang ada di bawah layar handphone atau layar device teman-teman semua. Oke kok. Pertanyaan selanjutnya adalah, berarti kita semua melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan ya, entah di gereja, entah dalam dunia pekerjaan maupun dalam dunia keluarga. Dan tadi Kok Nathan bilang memang tidak semuanya orang-orang yang melakukan sesuatu di gereja itu murni buat Tuhan. Nggak semuanya ya, begitu. Tergantung motivasi masing-masing pribadi seperti itu ya. Nah, dan ini pertanyaan yang mungkin banyak banget jemaat gitu ya akan tanyakan kepada gembalanya. Nah, jadi apa nih yang Konatan lakukan ya as a lead pastor dalam sebuah gereja sebagai gembala agar prioritas atau kegiatan ini nggak timpang sebelah gitu loh. Gereja terus, keluarga terus, atau kerja terus. Nah, Konatan sendiri sebagai gembala punya kayak strategi khusus atau apa yang sedang dijalankan? Iya, thank you Fit. Ya seperti pengerja Hope tahu, jemaat di Hope tahu, saya yang baru ya, saya tidak suka kalau di gereja itu terlalu banyak acara. Sekali lagi buat yang baru bergabung, prioritas nomor 1 memang Tuhan. Jadi kita lagi bicara prioritas berikut setelah Tuhan. Nah, jadi saya selalu hati-hati kalau memulai sebuah acara yang baru. Ya, saya percaya David ngerti ya. Tiap kali ada usulan kita bikin apa gitu, saya mesti berpikir. Jadi saya tidak mau orang setiap hari beraktivitas di dalam gereja dan keluarganya jadi ditinggalkan. Makanya hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya percaya ini juga cara Tuhan untuk mengingatkan orang. Kan beberapa artikel yang saya baca, artikel-artikel rohani mengatakan ini adalah momentum orang Kristen untuk riset. Nah, maksudnya apa? Berpikir kembali gitu loh. Selama ini yang sudah dilakukan benar apa enggak? Nah, jadi
gereja tidak bisa beraktivitas, eh, saya lihat ada bagusnya juga. Orang-orang berpikir kembali gitu ya. Nah, jadi di hari-hari seperti ini, apa yang dilakukan oleh banyak orang, ya mesbah keluarga. Jadi kembali lagi dekat sama keluarga. Nah, itu sesuatu yang Betul. positif. Sesuatu yang positif. Jadi selama ini mungkin ada orang-orang yang sudah maha hadir di gereja gitu ya, setiap hari di gereja. eh, dari Senin sampai Sabtu, Minggu ibadah raya, Senin lagi sampai Sabtu. Eh, saya ngomong begini bukan orang yang kerja full timer di gereja ya, enggak. Ada orang-orang yang bukan full timer tapi hobinya ke gereja terus gitu ya, ikut ibadah ibadah apa. Jadi membuat keluarganya terabaikan, terus pekerjaannya juga terabaikan. Jadi sedikit-sedikit izin sama atasan, izin sama perusahaan. Oh, saya mau ke gereja, saya mau ke gereja, saya mau ke gereja. Nah, buat saya itu sesuatu yang mengerikan. Karena sekali lagi, kunci dari keberhasilan seseorang adalah kalau orang itu bisa membuat keseimbangan antara semuanya. Sekali lagi ya, saya katakan, keseimbangan antara semuanya. Jadi buat saudara-saudara yang mendengarkan ini, please jangan quit sebelum acara yang selesai. Karena kalau di awal-awal ini mungkin saudara menjadi punya sebuah kesan, oh berarti Pastor Nathan ini bilang gereja nggak penting dong. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Gereja juga penting, tapi please jangan pernah berpikir keluarga less important. Keluarga kurang penting. Jangan pernah berpikir pekerjaan kita less important. Jangan pernah berpikir studi kita less important. Enggak. Semuanya harus kita lihat sama-sama penting. Karena lihat, tadi ayatnya sudah kita baca, apapun yang kita lakukan, itu lakukanlah buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya, strategi saya sebagai lead pastor, saya hati-hati dengan setiap kegiatan yang akan kita mulai. Jadi beberapa kali kan, termasuk kalau bikin acara, saya lebih suka kalau misalnya sudah, contohnya hari Jumat ya. Kenapa kita ngadain menara doa hari Jumat? Karena memang tim PPW berlatih hari Jumat. Jadi supaya nggak usah bolak-balik. Jadi jangan bikin hari lain. Termasuk kita bikin call fellowship hari Minggu setelah ibadah. Supaya nggak bolak-balik ngambil hari lain. Itu salah satu strategi saya. Gitu, Fit. Oke, berarti Konatan benar-benar apa ya, semacam meminimalisir kegiatan gereja. Ya. Seperti itu kok. Betul. Untuk kita boleh apa ya, boleh ibaratnya kita juga nggak boleh lupa sama dunia kita di pekerjaan dan di keluarga kayak gitu ya kok ya. Nah, memang kadang-kadang ya kalau kita memilih sesuatu pasti ada konsekuensinya kok. Misalnya ini yang banyak cerita ya, banyak pertanyaan mungkin ya ketika anak-anak youth gitu ya lebih memilih gereja dibandingkan keluarga. Ada satu contoh kasus misalnya ketika keluarganya atau mungkin orang tuanya ya belum percaya Tuhan Yesus gitu ya, belum Kristen, mereka biasa suka dilarang kan sama keluarganya untuk pergi ke gereja. Nah ini kadang akan jadi sesuatu yang sangat sulit sekali gitu loh buat anak-anak muda terutama ya. Dia harus memilih gereja ataukah dia harus memilih orang tua. Kalau dia pilih gereja, pastikan keluarganya akan marah-marah. Yang situ kan pasti akan jadi batu sandungan. Dasar lu anak Kristen lu ya, selalu tidur aja lu di gereja, suka digituin ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin pernah ada juga yang seperti itu. Nah itu jika ada anak muda yang bertanya seperti itu kok Nathan, misalkan kok gimana nih saya keluarga saya nggak ngizinin saya ke gereja, nah apa sikap Nathan? Nah itu bukan jika ya, memang ada yang tanya memang. Beberapa kali saya sudah ada yang tanya. Itu pertanyaan umum. Jadi jawaban saya sama, saya konsisten menjawab segala sesuatu harus imbang, harus seimbang, harus balance. Nah kita tadi kan David kasih contoh ada anak-anak muda yang orang tuanya atau keluarganya belum percaya Tuhan Yesus. Dan mereka dihalang-halangi untuk ke gereja. Nah saya selalu bertanya lagi, kenapa kamu dihalangin? Alasannya apa? Orang tua kamu, keluarga kamu ngomongnya apa? Nah waktu saya gali gitu, atau mungkin
pernah juga saya dapat kesempatan untuk ngobrol sama orang tuanya. Saya tanya, Pak, Bu, kenapa anak-anaknya dilarang ke gereja? Nah, jawabannya menarik. Karena mereka bilang, iya, saya larang dong anak saya ke gereja. Jadi bukan cuma orang yang belum percaya Tuhan Yesus, bahkan ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah bergereja, melarang juga anaknya ke gereja untuk ikut acara-acara gereja. Saya tanya kenapa? Ya, jawabannya sama. Saya juga punya anak, saya juga ngerti perasaan mereka. Mereka bilang, ya kalau setiap hari ke gereja, saya keberatan dong Pak, gitu kan. Kan anak-anak perlu ketemu kami orang tuanya. Anak-anak perlu sekolah, anak-anak perlu belajar. Nah terus bahkan ada statement-statement tambahan. Ini anak-anak sejak aktif di gereja nilainya turun. Kayak gitu kan. Ah, Nah jadi sekali lagi saya mau katakan, saya sangat menitik beratkan. Kita harus seimbang. Jadi saya katakan gini, kalau ada seorang anak, walaupun orang tuanya, keluarganya belum percaya Tuhan, tapi cukup terbuka ya, saya ngomongnya cukup, kalau anak itu percaya Tuhan, terus hidupnya berubah, yang dulunya malas jadi rajin, yang dulunya punya sifat-sifat tidak baik, sifat-sifat tidak baik itu ditinggalkan, terus nilai-nilai di sekolahnya meningkat. Saya yakin orang tua seperti itu akan melihat, wah, anak-anak saya setelah ke gereja, hidupnya berubah. Dan orang tua seperti itu saya yakin akan mendukung anaknya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di gereja. Jadi saya harap saudara pendengar, bukan penyaksikan ya, netizen yang menyaksikan Squeeze Show ini, itu bisa melihat, not necessary selalu bicara tentang agama, not necessary nggak selalu bicara tentang ibadah, not necessary nggak bicara tentang kegiatan. Kadang-kadang orang melarang anaknya ke gereja bukan karena Kristennya, bukan karena Yesusnya, tapi anak itu jadi menyalahgunakan waktu. Mendingan gue ke gereja, nggak ketemu orang tua cerewet, orang tua marah-marah. Daripada gue di rumah diomel-omelin, daripada gue di rumah disuruh belajar, daripada gue di rumah disuruh bantuin orang tua, ya mendingan gue ke gereja. Itu kan nggak bener. Jadi saya mendorong ya, jadi buat saudara yang masih muda, saya nggak nyindir siapapun, tapi saya mau katakan kalau kita berprestasi di rumah, kita berprestasi di sekolah, saya yakin orang tua kita juga akan mengizinkan kita untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Nah tadi David ngasih contohnya hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dengan orang tua. Demikian juga suami dan istri. Sekarang saya pernah dengar ada istri yang rajin ke gereja, hampir setiap hari ikut doa, ikut pelayanan, ibadah demi ibadah. Terus suaminya kesel, habis setiap kali dia pulang dari kerja, istrinya tidak ada, suaminya marah, suaminya akhirnya keluar kata-kata, lu kawin aja sama gereja. Nah itu kan kata-kata yang tidak enak gitu kan ya. Coba dibalik, bukannya meninggalkan suaminya, coba dibalik. Kalau istri itu begitu perhatian sama suaminya, istri itu begitu mengasihi suaminya, istri itu begitu melayani suaminya, saya yakin banget waktu istrinya melayani di gereja, suaminya akan dukung. Apalagi kalau dulu istrinya cuek, tapi setelah ke gereja istrinya jadi baik. Wah, suaminya mikir ya, istri gue kenapa ya kok jadi baik gitu ya. Tapi setelah diusut-usut, wah istri gue ke gereja, jadi diajarin jadi istri yang baik. Nah pasti suaminya support kan. Demikian juga suami. Kalau suaminya dulunya kasar, terus setelah ke gereja jadi halus, jadi lemah lembut, istri akan mendukung. Tapi sebaliknya kalau suaminya jadi sering ke gereja, istrinya dicuekin, ya suaminya mungkin akan ngomong, lu di gereja ketemu siapa sih, jangan-jangan ada something gitu ya. Kayak gitu. Jadi kembali lagi saya mau bicara, yang penting itu adanya keseimbangan. Sebagai anak, kalau kita tetap menunjukkan kepada orang tua kita anak yang baik, prestasi kita di sekolah baik, di rumah kita menjadi anak yang baik, saya percaya orang tua akan
tidak keberatan kalau kita punya kegiatan-kegiatan di luar termasuk gereja. Demikian juga sebagai Oke. suami, demikian juga sebagai istri, demikian juga sebagai orang tua. Ya, saya kan juga punya anak. Jadi satu hal yang membuat saya takut kalau istri dan anak-anak saya ngomong, Dedi kalau sama orang baik sama kita jahat. Oh itu saya sangat hindari sampai terjadi kayak begitu. Dedi available buat orang tapi buat kami tidak available. Wah itu kan mengerikan. Jadi Ironis sekali ya. iya ironis. Jadi saya pikir jawaban saya harus ada keseimbangan ya, gitu. Ya, jadi fungsinya juga masing-masing harus nggak boleh malfungsi gitu kok ya. Iya, Sebagai suami, sebagai anak. Nah, mungkin buat teman-teman youth yang mungkin dulu Anda dilarang ke gereja, bukan karena gerejanya, tapi karena Anda tidak berprestasi. Mungkin karena Anda nggak lulus-lulus. Saya sih. Saya sih itu. Ya buat teman-teman yang baru bergabung. Tapi nggak usah bikin pengakuan di sini, Win. Ini kan squeeze show. Oh iya, Bukan kalian confession show. kalian saya curcol. Saking sibuknya di gereja, saking sibuknya di kerjaan, jadi kuliahnya 7 tahun. Oh. Oke. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru join, Anda join di IG Live via hopechurch.id. Anda sedang menyaksikan Squish Show, santuy. Aduh, saya jadi ketawa sendiri kalau saya ingat dulu. Suka lupa waktu. Oke, mungkin teman-teman ada punya pertanyaan atau pengalaman yang lucu gitu, yang kocak. Karena memang hal-hal kayak gini tuh yang bikin kita kadang-kadang dilema ya, tapi sering terjadi gitu. Aduh, saya tidak bisa stop seperti itu. Nah, penata tadi soal keluarga dan gereja gitu ya. Well, thank you Alwin, I know that story. Nah, sekarang ini soal kerjaan ya. Nah, ini kan kita banyak anak-anak muda nih. Nah, anak-anak muda itu yang saya tahu, mereka tuh benar-benar fokus dalam dunia pekerjaannya gitu loh. Nah, dan ini mungkin ini kita bisa jadiin session selanjutnya gitu kok ya. Cuman nggak apa-apa kita bahas juga sekarang karena kan kita juga menyangkut soal kerja. Nah, kerja dan gereja ini sesuatu yang saat-saat itu lagi lagi sangat dilema gitu kok. Dulu ada orang yang pernah bilang ke saya, Fit, lu mendingan dari sekolah, dari kuliah, sekarang lu kerja, lu pelayanan gitu ya. Nah, nanti kalau lu sudah tua, sudah mulai kerja dan segala macam, lu pasti akan ninggalin pelayanan. Lu pasti pelayanannya akan mulai terkikis karena lu akan sibuk kerja. Gitu. Sebenarnya dulu saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya tetap balance gitu antara kerja dan gereja. Tapi mungkin dalam prakteknya itu tidak akan pernah jadi balance itu kok. Mungkin ya akan berat sebelah, entah berat gereja, entah berat pekerjaan. Nah, ini yang buat saya bingung. Ketika orang kadang-kadang fokus di pekerjaan, mereka dianggap tidak mementingkan kepentingannya Tuhan dalam sebuah pekerjaan. Padahal nih setahu saya seseorang itu kan harus diutus keluar gereja gitu ya, diutus ke dunianya di tempatnya masing-masing untuk kita jadi berkat, dia terang. Nah, kalau ada pemisahan antara gereja dan kerja, terus kapan kita menginjilnya gitu loh, Pak? Jadi berkatnya itu kapan? Nah, mungkin bisa ada tanggapan nggak soal hal ini? Ya, itu tadi David sudah mention yang saya mau sampaikan ya. Ayatnya kan ada di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi saya selalu diingatkan, walaupun saya sebagai gembala, saya selalu diingatkan jawaban saya adalah aplikasi dari ayat ini. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau ada teman-teman di Hope yang pernah beberapa kali bicara sama saya, tiba-tiba dapat proyek yang besar, dapat pekerjaan yang penting, terus untuk sementara bicara sama saya harus tanda kutip nggak bisa seaktif dulu, ya saya percaya saudara pernah tanya itu kepada saya dan saya jawab, saya dukung. Karena ingat, saya selalu mendoakan tim di Hope Church itu untuk diberkati Tuhan. Nah, kalau tiba-tiba dia sudah diberkati Tuhan,
dan saya bilang, oh nggak boleh dong kamu ke sana dong, kamu harus tetap di gereja dong. Oh, berarti saya nggak konsisten dengan kata-kata saya dong, saya nggak konsisten dengan doa saya. Nah jadi ingat, ayatnya bicara kamu adalah garam dan terang dunia, bukan garam dan terang gereja. Ingat ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mendapat kesempatan lebih untuk bisa berprestasi di luar sana, saya dorong, beneran saya dorong. Karena dengan karir yang meningkat, harus dilihat, ingat harus dilihat, semuanya jangan dihitung dengan uang. Tapi dengan karir yang meningkat, dengan tanggung jawab yang lebih besar, dia akan punya pengaruh yang lebih besar juga kepada orang lain. Nah, jadi pekerjaan itu jangan hanya dilihat as making money. Tapi saya mau ngajak saudara punya paradigma yang lebih luas. Pekerjaan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Our job is our mission. Our job is our mission field. Jadi jangan melihat kantor kita, jangan melihat perusahaan kita, jangan ngelihat project kita, jangan ngelihat bisnis kita tuh hanya making money. Tapi setiap saat Tuhan izinkan kita ketemu orang, itu mission field kita, itu daerah misi kita. Nah kalau kita punya paradigma seperti itu, kita akan semakin hati-hati dalam hidup ini. Jadi kadang-kadang orang pikir project, orang kadang-kadang pikir pekerjaan adalah alat untuk kita making money. Nah kalau alat untuk making money, makanya saya tidak menghakimi siapapun, saya tapi mau terbuka. Banyak orang Kristen di luar sana lebih jahat daripada setan. Karena mereka berpikir ini kan alat untuk making money, jadi aku cari uang sebanyak mungkin, prinsip ekonominya dijalankan, pengorbanan sedikit mungkin, keuntungan sebesar mungkin, banyak orang dirugikan. Karena mereka hanya berpikir pekerjaan itu hanyalah alat untuk making money. Jangan berpikir begitu. Pekerjaan kita juga adalah kepercayaan Tuhan, di mana kita menjadi saksi Kristus di manapun Tuhan percayakan kita berada. Nah, jadi kalau kita punya paradigma seperti itu, makanya saya let go kalau ada orang-orang yang minta izin sama saya untuk sementara waktu, ya saya katakan, untuk sementara waktu tidak bisa seaktif dulu karena ada project yang baru, ada pekerjaan yang baru. Karena saya menangkapnya gini, di luar sana kamu dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang di sana. Di luar sana kamu dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Jadi ingat ya, saya tidak suka membuat sekat-sekat antara gereja lebih rohani daripada di luar sana. Karena saya tahu banyak orang di luar sana yang juga hidupnya sangat sungguh-sungguh. Dan mereka punya paradigma ini. Aku kerja bukan cuma making money. Aku kerja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan ada orang juga berpikir aku kerja segala keuntunganku. Ini kan banyak-banyak contoh seperti William Colgate yang punya perusahaan Colgate itu. Berkali-kali berkali-kali saya baca profitnya 90% itu untuk pelayanan. Nah jadi udah nggak mikirin 10% kan? Banyak orang Kristen 10%-nya aja masih struggle. Ini dia udah komit 90% keuntungan itu untuk pelayanan. Jadi orang-orang seperti itu, walaupun dia tidak aktif di gereja, tapi mereka menjadi berkat. Dan itu yang saya suka. Ya mungkin yang saya katakan malam hari ini sangat berbeda dengan banyak pendeta katakan. Ya it's okay kan. Sekali lagi saya bilang, saya tidak mau berbat, saya mau memperkaya, gitu ya. Saya luar biasa. Nah. Saya pernah dapat sebuah kesaksian, ini kesaksian nyata ya. Ada seorang anak muda di Amerika, dari anak atau keluarga yang kaya gitu ya. Terus orang tuanya meninggal dan dia mendapat warisan yang begitu besar. Saya lupa nominal pastinya, $1 juta gitu ya, $1 juta. Besar banget. Terus karena dia dari kecil memang hidupnya bergereja, dia ngomong sama gembalanya, Pastor,
Nah, saya kagum sama gembalanya, sama pastornya. Biasanya kan kalau pastor denger begitu, langsung, amin, amin gitu ya. Langsung, aku terima, aku terima. Enggak. Tapi saya kagum dengan gembalanya, pastornya malah bilang begini, jangan begitu. Malah pastornya ngomong, uang sebesar itu ada bagusnya kamu investasikan, atau kamu bangun pabrik, atau kamu bikin usaha apa. Nah, nanti keuntungannya untuk pelayanan. Wah, waktu saya dengar kesaksian ini, saya terbuka paradigmanya. Jarang-jarang ada yang punya pikiran kayak gitu. Nah, ternyata anak muda ini melakukan apa yang gembalanya sampaikan. Nah, anak muda ini membuat pabrik sepatu. Dan dia bilang sama gembalanya, setiap pasang sepatu yang laku, satu pasang itu aku kasih free buat pelayanan. Dan sampai detik ini, yang saya pernah baca, gereja ini mengirimkan banyak sepatu ke negara-negara yang kurang maju, negara-negara miskin, mengirimkan sepatu-sepatu ke sana. Karena anak muda ini punya paradigma yang beda. Keren kan? Jadi waktu saya dengar ini keren banget. Jadi bukannya waktu dapat warisan terus 100% langsung dikasih buat pelayanan, tapi waktu dia bisa mengembangkan, malah saya yakin, misalnya dia cuma ngasih $1 juta misalnya, karena ini udah jalan hampir 10 tahun lebih, saya percaya apa yang sudah dia berikan buat pelayanan sudah lebih dari $1 juta dengan paradigma yang terbuka seperti ini. Itu dulu, Fit. Saya tempted buat ngomong terus, tapi saya tahu David juga punya banyak pertanyaan. Kelihatan dari wajahnya sih. itulah kita punya hikmah untuk mengelola berkat juga ya, kok ya. Yes. Dan saya ini sih, saya acungi jempol ya sebagai seorang karyawan swasta gitu ya, di tengah banyak gembala-gembala atau di luar sana mungkin yang lebih banyak memfokuskan untuk acara-acara gereja gitu ya. Tapi Konatan ini salah satu yang tidak menyangkal isi doanya sendiri. Benar, banyak gembala yang berdoa memberkati jemaatnya. Di saat jemaatnya diberkati, salah satu dengan pekerjaan, mereka malah narik jemaatnya untuk gak usah kerja lah, terlalu banyak ke gereja aja gitu ya. Saya acungi jempol buat prinsip Konatan yang seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Saya tidak mendengar suaranya. Oh enggak, saya harus melihat ya mendengar. Teman-teman ada yang mau nanya? Ada pertanyaan kok. Jadi gini, ini pertanyaan di box tersembunyi ya. Jadi saya nggak usah sebut namanya. Jadi ada pertanyaan kayak gini. Nah, memang tadi Konatan juga bilang kan, pekerjaan itu kalau dilakukan secara benar dan sesuai kehendak Tuhan juga pasti akan diberkati Tuhan, dan kita juga melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, terkadang batasnya itu mungkin akan jadi kabur antara making money ataukah antara melakukan kehendak Tuhan di dunia pekerjaan ataukah pure hanya untuk making money gitu loh. Nah, sampai timbul ada pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya tolak ukurnya kok ya, kalau misalnya pekerja itu sampai hampir sering banget bolos latihan, program-program gereja gitu ya, terus apalagi ya, doa mungkin, komsel atau call. Nah, pertanyaannya adalah apakah pekerjaan itu juga berasal dari Tuhan? Nah, ini menyambung topik kita yang minggu lalu ya, tentang kehendak Tuhan juga. Nah, ini masuk juga, nyambung juga gitu loh. Jadi apakah pekerjaan yang tanda kutip mencuri waktu kita ke gereja itu berasal dari Tuhan? Ini agak susah sih jawabnya. Mungkin Konatan punya pandangan sendiri. Wah, ini thank you ya David. David punya kemampuan untuk membuat semuanya jadi semakin jelas gitu ya. Jadi kita masuk ke gereja sekarang. Kalau tadi saya kesannya memberikan kebebasan sepenuhnya kepada saudara-saudara, ayolah berprestasi di luar sana. Pertanyaan ini membuat saya pengen jelasin juga tentang partisipasi kita di gereja. Betul, saya memang membebaskan saudara. Saudara harus punya paradigma, apapun yang kita lakukan di luar sana, juga pelayanan kepada Tuhan.
Jadi jangan pernah dipikir, makanya saya kurang begitu suka sebetulnya dengan dikotomi sekuler dan rohani. Eh, karena kita nggak bisa tahu isi hati orang. Orang yang bilang rohani, kalau pikirannya duit melulu, kalau pikirannya PK melulu, kalau pikirannya jabatan melulu, Langsung diceplasin PK. iya, iya ngomong terus terang aja ya. Mungkin dia Oke, ngomongnya terus. pelayanan, dia mungkin ngomongnya pelayanan, tapi ujung-ujungnya ngarepin PK. Buat saya dia tidak rohani, dia lebih sekuler daripada sekuler, gitu kan. Makanya saya tidak terlalu suka dengan dikotomi antara sekuler dan rohani. Karena faktanya ada orang-orang di luar sana yang bekerja sungguh-sungguh, tapi juga benar-benar murni tujuannya untuk melayani, murni tujuannya untuk Tuhan, murni tujuannya untuk menyebarkan kasih Kristus. Jadi sekali lagi saya tetap punya prinsip, kalau saudara ngerti paradigma ini, ayo lakukan sungguh-sungguh. Jadi pelayanan bukan hanya di dalam gereja, di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, apalagi kalau keluarga kita belum mengenal kasih Kristus, ayolah gitu ya. Nah sekarang ngomong kembali tentang gereja, ya saya tahu David salah satu leader di Hope, jadi concern dengan ini kan, ada orang-orang yang tanda kutip selalu pakai alasan, aku kerja, pulang malam, jadi nggak bisa doa, nggak bisa latihan. Bahkan ada orang yang ibadahnya bolong-bolong, terus pakai alasannya sibuk bekerja. Nah, saya mau juga saudara ingat, kita harus berpikir secara imbang, secara balance. Kalau saudara benar-benar ngerti paradigma ini, kita di luar sana juga untuk melayani Tuhan, saudara pasti punya kerinduan untuk selalu di-equip, untuk selalu diperlengkapi. Kita ini pasukan loh, kita ini warrior, kita ini serdadu. Nah serdadu, pasukan, itu kan dilepas di medan perang ya, untuk waktu tertentu, dilepas di medan perang untuk waktu tertentu. Tapi saudara juga harus tahu, serdadu, polisi, apapun lah yang menjadi mereka punya sebuah disiplin untuk tetap ikut apel. Tujuannya apa? Untuk tetap memotivasi mereka. Kalau orang terlalu banyak di medan perang, tapi tidak pernah dimotivasi, dia akan kehilangan motivasi. Kalau orang terlalu banyak di medan perang, tapi nggak pernah di-equip tentang persenjataan yang baru, teknologi yang baru, dia akan ketinggalan zaman. Gitu ya. Saya harap saudara nangkep. Termasuk tenaga-tenaga medis, saya kagum dengan dokter. Dokter itu di tengah-tengah kesibukannya, mereka tetap punya komitmen berapa bulan sekali, mereka harus ikut seminar, ikut simposium, tujuannya untuk diupdate. Oke. Nah, saya mau saudara-saudara juga berpikir yang sama. Dari tadi saya ngomong pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Nah, pekerjaan kita adalah pelayanan kita, tapi kita harus ingat, kita sebagai serdadu Kristus, pasukan Kristus, prajurit Kristus, kita mesti punya waktu untuk kita juga diupdate, kita di-equip, diperlengkapi. Jadi, seperti firman Tuhan katakan, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan ibadah itu, disitulah kita diupdate, disitulah kita di-equip, disitulah kita diperlengkapi lagi, disitu kita di-charge lagi secara spiritual. Kalau kita pikir, oh keren nih Pastor Nathan nih, prinsipnya keren nih, kalau gitu gue kerja terus, nggak usah ke gereja lagi. Saya takut saudara akan burn out, saya takut saudara akan merasa kekeringan, karena tidak ada yang mengupdate, tidak ada yang membuat saudara tetap, ya saya ngasih contoh yang lebih sederhana lah ya. Dari tadi ngomong serdadu, warrior, pasukan, charge. Kita ini makhluk jasmani, iya, tapi kita juga makhluk rohani. Rohani kita perlu di-charge. Jadi, saya ingatkan kepada saudara, salah satu fungsi gereja adalah sebuah
sebuah persekutuan, kan kita udah bahas beberapa hari yang lalu, kita harus juga mengisi kerohanian kita. Dan itu adalah salah satu panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya untuk nge-charge gitu ya. Oke, mantap. Ada yang direct message sama saya, Fit. Oke, Jadi silakan Bu. Waktu kita tinggal 5 menit ya. 5 menit. Waduh, masih banyak yang saya mau Iya. bahas. Lebih Gimana continue. gimana kalau hari Minggu harus kerja karena memang giliran Ah, cutinya kerja ya. Teman-teman kita di Hope ada juga beberapa yang begitu, dan ada juga teman-teman begitu. kita di Hope kalau hari ini mengikuti, saya nggak bohong kan, saya tidak pernah ngomong saudara tidak rohani, tapi saya juga selalu encourage saudara juga tetap harus berprestasi di pekerjaan. Nah, saya tahu ada pekerjaan-pekerjaan yang bukanya atau sibuknya hari Minggu. Nah, buat saudara-saudara yang hari Minggu tetap harus kerja, dengan kasih Kristus, saya mau mengatakan kalau saudara ngerti paradigma ini, saya sebagai gembalanya Hope Church, saya berkata, just do it, kerjakan. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, ada waktunya kita tetap harus di-charge. Ada waktunya kita harus bisa memilih-milih. Kalau misalnya misalnya minggu ini kita sudah izin nggak ke gereja karena harus kerja, pastikan kita juga mengikuti acara-acara lain seperti doa, menara doa, atau acara-acara lain yang bisa mengequip kita, mengencourage rohani kita untuk tetap hidup. Kurang lebih jawaban saya gitu ya. Oke, ini ada permintaan dari penikmat squishy kok. Katanya kita di extra time. Boleh. Pada setuju, Boleh. pada oke. Saya Mungkin kita senang. ekstra nanti sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Yes. Oke teman-teman, ini baru pertama kalinya kita ada extra time ya, tapi nggak apa-apa lah karena teman-teman juga kan masih tetap di rumah aja, nggak usah nobar di RT. Halo kok, balik lagi. Kayaknya baru kemarin ya kita ketemu. Baru 5 menit, jangan langsung ya ketemu. Iya oke kok. Jadi menindaklanjuti yang tadi Konatan bilang ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi sudah GR gitu ya, sudah wow lebih baik saya bekerja saja, saya tidak perlu ke gereja karena saya melakukan kehendak Tuhan dengan bekerja gitu kan. Tapi Anda juga perlu di-equip ya, dipersiapkan, jangan sampai nanti Anda mati rohani. Mending mati rohani cuma sini nanti nyusahin orang kalau tidak di-equip. Jadi harus di-equip juga sampai ke gereja. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan lain seputar prioritas. Mungkin ada hal lain yang jadi prioritas teman-teman juga yang mungkin akan bentrokan nih sama gereja, bentrokan nih sama waktu untuk Tuhan gitu ya. Adakah? Oke ya, saya coba mau tanya Konatan. Ini soal mungkin bukan soal gereja ya, tapi soal hubungan kita sama Tuhan nih, secara personal. Yes. Kan yang nggak kelihatan gitu ya di gereja. Mungkin tadi ada yang bilang, mungkin tadi ada yang tanya Konatan, kalau saya kerja di hari Minggu seperti apa? Itu kan yang kelihatan ya, gereja hari Minggu. Nah, karena saya ambil contoh gini deh, di dalam sebuah keluarga aja ya kok ya, dalam sebuah keluarga kan kita juga masih punya hubungan pribadi antara kita sama Tuhan. Nah, ada satu contoh kasus di mana rumahnya itu sangat sederhana sekali gitu kok. Mungkin dia harus joinan atau tidur bareng dengan orang tuanya atau dengan adik kakaknya gitu ya. Mungkin kamarnya cuma ada 2 dan cuma 1. Nah, itu kan akan sangat sulit sekali punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dengan alasan seperti itu akhirnya dia tidak
apa namanya, melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia hanya ke gereja tapi di rumah nggak connect sama Tuhan. Nah itu seperti apa ya, Ko ya? Iya, keren ya pertanyaannya aplikatif ya, tapi menjadi mewakili banyak orang. Betul, beberapa hari lalu ya, hari Minggu kan saya khotbah tentang intimacy with God. Kita harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Dan ya saya mau katakan waktu khusus kita dengan Tuhan kan tidak tergantung dengan waktu dan tempat ya. Jadi kalau tadi dikatakan ada saat-saat di mana orang-orang bisa punya kamar sendiri, tapi ini nggak bisa. Ada orang-orang yang punya fasilitas, tapi ada juga yang nggak bisa, gimana gitu ya. Nah, jadi saya pengen kita juga mengerti semuanya itu sebetulnya bisa diakalin, semuanya bisa dipikirkan asal kita niat gitu ya. Karena saya juga pernah dengar kesaksian ada satu anak yang kurang lebih ceritanya seperti yang David sampaikan tadi, rumahnya begitu sederhana dan dia sulit untuk bisa punya personal time with God gitu ya. Dan luar biasa saya sampai terharu waktu dengar anak ini ngomong. Jadi anak ini ngomong dia sengaja sekolah berangkat lebih pagi dari yang lain, di saat teman-temannya belum sampai di sekolah dia sudah ada di kelas sendirian dan di situ dia bisa berduaan sama Tuhan. Ini salah satu contoh ya. Jadi waktu saya dengar gitu, saya sampai kagum ya, ada orang sampai niat gitu ya, mau berduaan sama Tuhan. Jadi sekolahnya mulai jam 7, dia jam 6, kurang lebih jam 6 udah sampai di sekolah, dia di kelas, belum ada orang, dia berduaan sama Tuhan. Itu salah satu contoh yang bisa dilakukan. Jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang rindu sama Tuhan itu ketemu Tuhan, punya personal time with God. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Ada teman-temankah yang mau bertanya soal prioritas ini, gereja, kerja, apakah keluarga? Tadi menurut saya Konatan sudah menjelaskannya dengan begitu jelas, begitu gamblang gitu ya, dan begitu mudah dimengerti. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, Anda sudah di penghujung acara tentunya. Tapi nggak usah khawatir, kita mulai jam 8 sampai jam 9, tapi ini kan ada extra time aja. Rerun-nya atau recordingnya nanti teman-teman bisa dengerin di YouTube, channel YouTube kami di Hope Church. Terus di Facebook kami juga ada di Hope Church Indonesia, dan jangan lupa di Instagram kami di hopechurch.id juga nanti akan ada di IGTV-nya. Gitu. Jadi adakah teman-teman yang mau bertanya ataukah sudah merasa puas? Nanti mungkin hari Kamis kita akan ketemu lagi, bukan mungkin ya, kita akan bertemu lagi nanti hari Kamis jam 8 malam. Mungkin sebelum kita akhiri ini kok ada kesimpulan akhirnya kok? Ada. Dari perbincangan ini. Memang Oke, sudah silakan, saya pikirkan untuk membuat closing statement, Closing tapi statement. bukan statement ya, closing paragraf ya. Kalau statement doang kan satu statement. Oke. Jadi saya mau saudara-saudara menyadari Tuhan mengizinkan kita hidup di beberapa dunia. Saya ulangi ya. Tuhan mengizinkan kita hidup di beberapa dunia. Jadi dunia kita nggak cuma satu. Mungkin saudara nanya, dunia apa gitu ya? Dunia nyata, dunia gaib gitu. Enggak. Saya bilang kita hidup di beberapa dunia. Nomor satu, Tuhan kasih kita lahir di tengah-tengah keluarga. Itu dunia kita yang pertama. Ada namanya family. Ya kan? Nah, buat kita sebagai orang Kristen yang dari lahir, dunia kedua kita selain keluarga adalah gereja, ya kan? Kita dibawa buat sekolah minggu. Itu dunia kita yang kedua. Jadi masih bayi, masih kecil. Jadi pertama keluarga itu ada keluarga inti, ada keluarga yang lebih besar, relatif gitu ya. Nah setelah itu ada yang namanya gereja, kita ada bawa ke sekolah minggu. Nah setelah itu selain dunia keluarga, selain dunia gereja, ada yang namanya dunia komunitas, mungkin tetangga, mungkin tempat teman main dan sebagainya. Tapi dunia berikutnya adalah dunia sekolah, ya kan? Ini saya ngomong secara sesuatu yang normatif.
Nah, setelah sekolah, kita ada namanya dunia kuliah, dunia kita makin banyak kan, ada teman-teman sahabat, teman main, tetangga kita, komunitas kita, termasuk keluarga kita tetap kan, gereja kita tetap, terus ada teman sekolah, teman kuliah, dunia kita makin luas, makin banyak. Terus setelah ada pekerjaan, kita ada dunia kerja. Nah, itu sebuah contoh aja. Sebuah contoh. Saya mau saudara membayangkan ada lingkaran-lingkaran dalam hidup kita. Lingkaran pertama namanya keluarga, lingkaran kedua namanya gereja, lingkaran ketiga namanya sekolah, kuliah, pekerjaan, lingkungan, komunitas, dan sebagainya. Nah, untuk closing statement malam hari ini, maunya begitu. Maunya kita tetap jadi anak yang baik, maunya kita jadi suami yang baik, kalau perempuan jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik. Maunya kita excellent di semua bidang. Di rumah kita excellent, di gereja kita excellent, di sekolah kita excellent, juara 1 terus, di pekerjaan kita excellent, di bisnis kita excellent, di setiap dunia kita maunya excellent. Maunya begitu. Harapannya begitu. Tapi kan saya mau kita juga berpikir realistis dong. Harus diakui tidak bisa di setiap dunia kita, di setiap lingkaran kita excellent. Tapi saya mau pesan malam hari ini sebagai closing statement, walaupun kita tidak bisa excellent dalam setiap lingkaran itu, walaupun kita nggak bisa excellent dalam setiap dunia kita, pastikan di setiap dunia kita tidak meninggalkan ruang yang kosong. Saya ulangi ya, memang kita nggak bisa excellent, tapi saya mau pesan pastikan kita tidak meninggalkan ruangan yang kosong. Karena apa? Waktu kita meninggalkan ruangan yang kosong di salah satu atau di beberapa dunia kita atau lingkaran kita, lingkaran yang kosong itu akan dipakai iblis untuk menyerang kita, dan kita jadi bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Ada dua hal. Dipakai iblis untuk menyerang kita, dan kita bisa jadi batu sandungan. Saya mau kasih contoh supaya lebih jelas. Kasusnya mungkin saya. Saudara bilang, pelayanannya hebat. Mungkin gitu ya. Mungkin pelayanannya hebat. Tapi kalau saya sama istri dan anak-anak saya cuekin gitu. Dengan ibaratnya dunia saya di keluarga kosong. Itu kan bisa dipakai iblis untuk menyerang balik saya. Iblis bisa pakai orang buat ngomong, wah lu jagoan mimbar aja lo. Di rumah lu berantakan. Gitu kan. Itu dipakai iblis. Atau yang poin yang kedua, orang bisa berpikir, atau bukan orang, istri saya dan anak-anak saya bisa melihat hidup saya menjadi batu sandungan. Wah lo hebat lo. Kalau di gereja, kalau di rumah enggak. Jadi batu sandungan kan. Nah, saya juga ngomong dalam kasus seperti ini mungkin ada orang yang ngalamin seperti ini. Pelayanannya hebat. Misalnya jadi WL hebat, jadi singer hebat, jadi pemain musik hebat. Tapi kerjaannya berantakan. Mengelola keuangannya berantakan. Ya orang kan ngelihat, lu jago ya, pelayanan jago, tapi utang sana utang sini. Nah itu kan jadi batu sandungan. Contohnya seperti itu. Demikian juga tadi contohnya David. Ada orang yang karirnya bagus, tapi kalau di gereja tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Di jadwal kagak nongol, udah ada waktu-waktu yang disepakati misalnya buat latihan kagak nongol. Nah itu kan jadi omongan orang juga. Nah jadi saya mau sampaikan sebagai closing statement, memang kita nggak bisa excellent di setiap dunia kita, tapi pastikan tidak ada tempat yang kosong. Kalau Tuhan sudah izinkan kita jadi anak, Tuhan sudah izinkan kita jadi orang tua, jadi pasangan, jadi suami, jadi istri, Tuhan sudah izinkan kita pelayanan di gereja, Tuhan sudah izinkan kita, apalagi ya, punya karir, Tuhan sudah izinkan kita bekerja, Tuhan sudah izinkan kita sekolah, Tuhan sudah izinkan kita, apalagi? Pastikan kita bisa mengisinya dengan baik.
Sementara itu dulu, Fit. Wah, keren banget loh. Jadi meskipun kita nggak bisa excellent di semua komunitas kita, di semua dunia kita, tapi paling nggak kita nggak boleh meninggalkan celah di situ ya, Kak ya. Kita nggak boleh meninggalkan fungsi kita di situ. Keren banget. Keren. David juga keren banget. Sangat powerful sekali. Oke, kayaknya kopi saya juga udah habis. Bersamaan dengan kopi saya habis, waktu kita juga sudah habis ternyata. Jadi nanti kita akan ketemu lagi teman-teman. Jangan khawatir kita nggak akan ketemu karena saya tahu selagi social distancing mungkin teman-teman bosan di rumah aja gitu kan. Tapi saya senang banget teman-teman bisa ikutin program pemerintah untuk stay di rumah aja meskipun banyak yang bandel keluyuran gitu ya. Jadi stay juga nanti hari Kamis jam 8 sampai jam 9. Jadi jangan sampai telat joinnya jam 8 sampai jam 9 malam. Buat teman-teman juga yang mungkin baru gabung, jangan lupa kita juga nanti akan ada recording ya di beberapa sosial media kita, di YouTube channel kita. Teman-teman boleh follow di Hope Church. Terus di Facebook kita juga teman-teman juga boleh like page-nya di Hope Church Indonesia, dan di Instagramnya jangan lupa di follow juga. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin teman-teman kalau nanti ada yang punya topik apapun yang mau kita bicarakan, bisa teman-teman DM di di Instagramnya hopechurch.id.